saya setuju. Bisa jadi dia tidak ke Prabowo dan tidak juga ke Ganjar. Bisa jadi silakanlah kalian, ya kan? Tapi sudah pasti jangan Anies. Karena belum pernah dalam sejarah partai politik di Republik ini ada partai seperti PDI Perjuangan. Presiden dan ketua umumnya kompak. Saya belum yakin pemilu ini jadi. Itulah dia capek kita. Artinya pemilu sesuai jadwal ini saya nggak yakin. Apa pula nih Bang? Kasih dulu lah tipis. Artinya apa? Semakin Jokowi dijauhkan dari PDIP, semakin Jokowi itu dipersepsikan misalnya berjarak dengan Mbak Mega, pada saat yang bersamaan yang mengambil untung itu semua adalah Prabowo Subianto. Nah, Bang Adi Pray, ini semakin banyak yang mengklarifikasi bahwa hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega itu retak. Iya kan? Diklarifikasi terus gitu. Loh, nggak ada klarifikasi. Cuma kita sedih, orang nggak ngerti. Nggak tahu gitu loh. Seakan-akan baru tidur dia seminggu di Teguh Umar, kemudian pindah ke Bogor, kemudian bersair-sair. Mengutip ada Opung, retak, ada ini. Mengutip Opung yang mengatakan hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu retak itu nggak ngerti. Nah itu bukan nggak ngerti, nggak paham. Nggak paham. Nah itu apakah memang kebutuhannya sangat besar untuk mengatakan orang yang mengatakan mereka itu retak itu sangat tidak paham gitu. Ya politik itu kan soal persepsi ya. Politik itu harus diakui soal persepsi. Bagaimana persepsi itu bekerja dan mampu mempengaruhi publik. Persepsi bahwa Jokowi itu retak dan tidak baik-baik saja dengan PDIP itu kan menguntungkan Prabowo Subianto. Saya nggak mau muter-muter seperti yang dituduhkan oleh Bang Zulfan. Udah begitu aja ceritanya. Artinya apa? Semakin Jokowi dijauhkan dari PDIP, semakin Jokowi itu dipersepsikan misalnya berjarak dengan Mbak Mega, pada saat yang bersamaan yang mengambil untung itu semua adalah Prabowo Subianto. Terutama ketika Prabowo dan para pendukungnya mengamplifikasi kedekatan dan tegak lurusnya Prabowo kepada Jokowi. Jadi banyaknya billboard, banyaknya spanduk yang tersebar di mana-mana, ada foto Jokowi dan Prabowo yang ada tagline maju bersama. Kalau tak ada restu dari Jokowi dan Jokowi merasa keberatan, nggak mungkin itu tersebar, Pak. Kan begitu jalan ceritanya. Mestinya ketika Jokowi mengatakan bahwa lurah saya Presiden Republik Indonesia nggak cawe-cawe, yang begitu-begitu nggak boleh. Karena sepanjang itu foto berdua ada Prabowo dan Jokowi nempel di mana-mana, sepanjang itu juga akan dikaitkan dengan pecah kongsinya antara Jokowi dengan PDIP, kan begitu jalan ceritanya. Saya berharap sebenarnya pernyataan Presiden di acara MPR yang begitu sakral kemarin itu dibarengi dengan besoknya bahwa foto saya tidak boleh nampang dengan capres tertentu di billboard manapun. Buka. Apa? Buka semuanya. Buka semua, hilangkan semua. Selama itu Harusnya tidak gitu. dilarang, maka sepanjang itu juga persepsi-persepsi publik soal bagaimana misalnya Jokowi tidak terlampau happy di partainya cukup terbuka. Maka muncullah spekulasi PAN dan Golkar bergabung juga karena Jokowi, karena Pak Lurah dan seterusnya. Nanti PAN, Golkar termasuk PKB dan Gerindra bersatu sepakat bahwa pendampingnya Pak Prabowo itu adalah Gibran. Kan itu semua. Torik ini sebagai Pemret pasti tahu betul. Kau juga yang sering makan di istana juga tahu betul. Itu semua Pak. Coba tunjukkan ke saya mana yang tidak bicara ini semua sekarang. Tahu salah kita nutup-nutupi. Politik kita ini kan seperti rumah kaca. Bahwa ada skenario bahwa Prabowo akan berpasangan dengan Gibran. Satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan politik Jokowi secara total, persepsinya kan begitu. Ya harus Gibran jadi wakilnya. Semua media tahu, semua Pemret tahu, semua pollster tahu, semua tim kreatif tahu, semua TikToker tahu, semua konten kreator tahu seperti Bang Bro berdua ini. Itulah yang kemudian saya sebutkan. Nah, pada saat yang bersamaan PDIP tentu tidak mau dong ini menjadi barang liar. Apapun judulnya, makanya kemudian jasa PDIP dihitung betul. Jokowi ini wali kota dari PDIP, gubernur dari PDIP, presiden dari PDIP, anak mantunya dari PDIP. Itu sebagai reminder kepada Jokowi. Semoga tidak main hati dan tidak terlampau main ke tetangga sebelah. Itulah kemudian yang kemudian membuat kenapa Bang Panda, Bang Zulfan mencoba untuk mengklarifikasi. Kalaupun tuh Jokowi dekat dengan orang lain, ada foto dan balihonya, itu bukan dukungan. Biasa saja itu remeh-temeh, hure-hure gitu loh. Karena sama dengan pernyataan awal ketika tadi disebut pelongo-pelongo, disebut macam-macam, itu hal kecil gitu kata Presiden. ya itu lain hal, Pak. Ini Tensinya soal sama nggak bahwa ya
spanduk-spanduk itu ya nggak apa-apa juga, silakan aja, nggak, I don't take it personally. Iya betul. Artinya apa? Bagi PDIP jangan terlampau lebay juga memaknai Jokowi yang sering menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo dan Erick Thohir. Jangan maknai segitu-gitu amat lah dalam politik. Sebenarnya PDIP itu ingin menarik begitu ke dalam Jokowi itu supaya tidak terlampau dibawa kepada Prabowo Subianto pengaruh politiknya. Tapi pada saat yang bersamaan, publik kan juga mendengar informasi-informasi betapa Pak Jokowi misalnya tidak punya akses terkait dengan orkestrasi pemenangan Ganjar, soal cawapresnya, dan seterusnya. Sementara di Gerindra misalnya, Pak Jokowi ditawarin apapun lah, kan kira-kira begitu Pak. Yang penting jangan minta surga. Kan Udah itu efek jalan, Jokowi. itu kan jalan cerita yang sudah menjadi terang benderang. Bagi saya klarifikasi Jokowi itu mestinya sudah clear bahwa Jokowi tidak kemana-mana dan tidak cawe-cawe dan tidak mendukung siapapun termasuk nyuruh Golkar dan PAN bergabung dengan Prabowo. Mestinya setelah itu orang yang bikin billboard, bikin baliho yang ada foto Jokowi turunin Pak, malu lah, malu. Tapi buktinya, Malu kecuali saya masih lewat di Mampang tadi masih ada tuh. Ya kan? kecuali Pak itu hanya sebatas omongan di depan, tapi di belakang suruh kerja, tambahin tuh baliho dan Oh iya. spanduk. Dan di Beda saat yang cerita. bersamaan juga spanduk Pak Jokowi dengan Mas Ganjar juga Sudah makin mulai. banyak. Tiap turun dari Antasari itu mau pulang tuh ada tuh. Jokowi Ganjar ya. Jokowi Ganjar. Iya, artinya justru bukannya berkurang spanduk Pak Prabowo dan Pak Pak Jokowi Jokowinya yang berkurang, nambah. Pak Jokowinya yang nambah dari Mas Ganjar. Gitu. Nah, ini Jadi saya melihat begini, kita ini terlalu melihat Jokowi ini terlalu lugu dan terlalu sederhana gitu loh. Bahwa Jokowi ini bisa ditarik sana sini. Saya tuh tidak yakin seorang Jokowi itu seperti itu gitu. Pasti dia sudah punya warna sendiri. Sudah dia pertimbangkan, dia renungkan kemana, apa yang harus dia lakukan. Itu satu. Jadi maknanya bahwa saya setuju dengan Adi bahwa politik ini memang persepsi. Ya. Tapi kalau saya tidak melihat dari sisi persepsi. Saya melihat bahwa Jokowi ini pasti mempunyai satu sikap. Ya kan? Dalam pikiran dia mau lakukan apa. Jadi tidak mudah juga dia ditarik ke sana kemari. Boleh, makanya boleh saja silakan. Siapa saja Ganjar mau pasang, Ganjar juga banyak kan bersama dengan Jokowi. iya, Ya toh? makin banyak tadi. Nah, kemudian Prabowo juga ada dengan Jokowi Banyak. gitu loh. Jadi itu biasa aja silakan. Mas Anies yang belum sama Pak Jokowi ya, mungkin nanti ke depan. Ya, karena kan antitesis dia itu nggak mungkin. Iya kan? Nah, Kata Bang Surya enggak. nah jadi begini, apa? Kalau kita lihat dari aspek tadi, bagaimana sikap Jokowi, kita harus lihat secara matang, ya, bahwa dia 2 kali menjadi presiden, bahwa dia tahu betul dia menempatkan dirinya di mana, ya kan? Saya setuju, bisa jadi dia tidak ke Prabowo dan tidak juga ke Ganjar. Bisa jadi silakanlah kalian, ya kan? Tapi sudah pasti jangan Anies. Bang, kan kita sempat ragu tadi, Adi Pre masih percaya dengan postulatnya bahwa Gibran ini kebenaran publik adalah memang strateginya Prabowo akan berpasangan dengan Gibran. Itu yang kemudian Ya kan ini tadi dimacam-macam. persepsi tadi, Nah. karena kan Gibran ini Prabowo datang lebaran ke Solo, kan gitu. Selain itu kan nggak ada. Terus menggunakan pakai baju Prabowo. Terus orang terus mengatakan, oh berarti Gibran ini dukung Prabowo, kan gitu. Dalam pertemuan dengan Pemret kalau nggak salah Pak Todik ya, Presiden juga ngomong ya, boleh saja ya. Iya kan, waktu ketemu Bang Vito segala macam kan, iya kan, bilang gitu nggak? Ada kayaknya Pak Idam nih. Bang Vito nggak boleh disebut di sini kata. Oh gitu ya. Tapi gini, Bang, Apalagi pertemuan dengan presiden. Bang, banyak misalnya keluhan gitu ya kalau kita dengar bisik-bisik dari orang gitu ya. Ada yang terganggu dengan istilah petugas partai gitu misalnya. Bahkan di internal partainya sendiri gitu. Mas Ini- Gibran sempat nyindir mana Iya, pakai petugas parkir. gitu kan. Saya nggak tahu tuh nyindir siapa, apakah Iya. nyambung apa enggak ya. Nah, banyak yang terganggu dengan istilah itu misalnya. Nah, ini kan persepsi. Kenapa persepsi ini berlanjut? Karena
dalam internal partai ya, misalnya PDI kan nggak bisa bernegosiasi dengan Bu Mega karena Bu Mega menganggap istilah itu adalah istilah yang valid karena di PDI orang harus mendapatkan tugas untuk mengabdi kepada rakyat seperti yang Opung jelaskan biasanya gitu kan. Itulah kebenaran ya. Itulah kebenarannya di internal PDI dan istilah itu selalu dipakai oleh Opung, dijelaskan oleh Opung dengan sangat baik sebenarnya. Tapi persepsi publik kan nggak bisa dikontrol. Ini soal game persepsi. Karena apa? Persepsi yang nggak bisa dikontrol karena kebenaran internalnya memang Bu Mega menganggap istilah petugas partai itu adalah sesuatu yang luhur, yang baik dan yang ingin dituju. Ya, karena kan kalau nggak salah ada juga Mega mengatakan saya pun petugas partai. Iya betul, Ya kan? betul. Karena di internal PDI itu istilah yang baik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau memang ingin menghentikan persepsi Jokowi dekat sama Prabowo, ya kenapa PDI nggak punya kuasa untuk menghentikan itu? Kan sebagai kadernya ya udah. Udah apa maksudnya? Kalau saya persepsi dari sudut saya misalnya dari PDI, apa sih kepentingannya diberhentikan? Biarin aja. Yang penting kan masa Jokowi tidak ada komunikasi, kata Adi tadi di belakangnya itu kan pasti ada komunikasi. Ya karena kan yang mendapat benefit Prabowo seperti yang Iya, Bang Adi dapat bilang dukungan tadi. partai, Ya, dapat bentar, survei yang bentar, dengan bagus. ribon Ganjar sekarang itu nanti akan patah teori kau itu. Persepsi ke Prabowo, mendukung Prabowo. Saya terus terang bukan soal apa. Jokowi ini punya karakter. Jokowi ini punya kepribadian. Jokowi ini punya jam terbang dia bertambah pintar dalam 9-10 tahun ini. Itu loh. Tidak segampang di otak-atik begitu. Kemudian dia seakan-akan tidak punya ini. Ini mainan dia, jago dia ini kulihat. Mastermind ini udah Sampai dia bisa grandmaster berpengaruh. ini. Sampai orang sampai bergantung ke dia. Di mana dia pernah terjadi? Tanya dulu sebuah kepala analis politik ini. Hampir semua ketua partai terserah presiden. Terserah presiden. Apa kata presiden? Sur presiden. Iya, begini. Kecuali satu ya. Kecuali satu PDIP Apa ya? yang tidak terserah presiden. Bukan karena presidennya PDIP. Ah, Untuk iya. apa orang bisa kongko-kongko, bisa ketemu setiap saat? Itu banyak orang salah persepsi. Ada keretakan antara PDIP dengan Jokowi. Nah, karena- ada kemudian dengan aku bilang astagfirullah. Karena salah persepsi ini sumbernya nggak bisa ditangani Opung. Jadi salah terus orang semuanya. Nggak ada, bukan orang nggak salah. Kan Opung yang bilang salah tadi. Bukan disalah artikan, disalah mengertikan. Nah, itu, Kalau karena rakyat itu. enggak, tanya di Kebumen sana. Nggak ada, coba pergi kau ke Majalengka. Nggak ada. Kau pergi kau. Iya, Pergi kau. Pergi kau. Kau sih ke Singapura aja. Iya. Coba kau ke Tarutung, ke si borong-borong, ke tempat gua. Ah. Nggak ada, nggak Ada. ngerti dia ada perbedaan Jokowi dengan Megawati. Iya. Jangan-jangan di Tarutung masih nganggap Prabowo oposisi pula ya, Bu? Apa ya? Prabowo masih oposisi pula ya di Tarutung. Nggak ada Prabowo di sana. Ada Prabowo di Ya, nggak ada Jokowi. Oke, aku pengen ke Bang Zulfan. Bang, ini kan tadi Abang bilang, Pak Jokowi ini mastermind, paten barang ini. Ini kan Pak Jokowi sebenarnya menyiapkan win-win untuk PDI Perjuangan. Misalnya, kalau Gibran jadi maju, PDI, misalnya kalau Mas Ganjar menang, PDI punya presiden. Kalau Mas Gibran menang sama Prabowo, PDI punya wakil presiden. Ya. Cekinongkang. Nggak ada itu, nggak ada pokoknya. Cekin Nggak ngomong nggak ada. ada. Ngawur itu Menurut ngawur. Abang sebagai Iya. Pak Jokowi Nggak, mastermind. nggak, ini maksudnya udah 3 kali pertemuan IQ. di sini bareng IQ. Opung masih cekin nongkang. Cekinongkang, Bung. Ya Bukan kan? nggak ada Nggak itu. ada ya. Gini ya, bagaimanapun dengan berpolitik itu ada etikanya. Apa iya calon presiden PDI Perjuangan, kemudian pasang lagi calon wakil presiden? Golkar. Apa ya? 2004. Wiranto calon presiden. JK, wakil Oh, tapi JK ya sorry lah, lain. Golkar bukan referensi kita. Nggak. Bang, Cekinongkang ini mungkin nggak Pak Jokowi. Jadi ini win-win. Ibu, tenang Ibu. Ibu akan punya segalanya. Nggak ada itu, nggak lah. Nggak sejauh itulah. Apalagi tingkat PDIP, Ibu Mega main-main seperti itu, atau Jokowi mau ingin bermain seperti itu udah nggak mungkin. Ini kelasnya kan udah kelas di atas ini. Loh, justru karena kelas di atas Nah, itu. kelas di atas itu Cekinongkang ini, Bang. nggak ada main-main ecek-ecek begitu. Kalau kelas di atas ini kita makin nggak paham yang di bawah ini. Nggak, nggak, karena kalau kita Memang anggap nggak kelas, paham, Bang, itu sorry Bang, masalahnya. kalau kelas di atas, Golkar itu 2004, dia punya calon presiden namanya Wiranto. Kadernya jadi calon wakil presiden Nah, Pak SBY. kau jangan salah. Dari mana pula
si Wiranto itu Golkar? Ya itu kan ikut Dia konvensi, dicalonkan oleh Golkar, Ya, betul. Golkar. Menang Abang konvensi. Ku. Menang Karena konvensi. dia menang konvensi. Iya KTA udah pasti KTA dong kawan kan. Dia menang konvensi, ya Iya, KTA kawan kan ini. bikin mendadak bisa. Inilah kadang-kadang. Nggak, tapi artinya ketika Pak Wiranto kalah dan SBJK menang, Pak JK mengambil alih Golkar. Jadi Golkar punya wakil presiden, ketua umumnya. Nah itu cekinongkan Ya, kan. tapi enggak lah, itu beda lah. Itulah Ini kan Ayo, partai yang jadi punya sama. karakter dengan partai yang nggak punya karakter jangan disamain lah. Golkar nggak punya karakter ya, Pak? Ya artinya kan Golkar ini kan masih ada bau-bau orde barunya. Kalau Nasdem sama Golkar Modal-modal apa main begitu, seperti itu biasa gitu loh. Di PDIP Cari kan nggak konten bisa. orang semua lu. Kan di PDIP ini kan memang udah jelas dari segi struktur Tapi Nasdem kepemimpinannya. punya karakter, Golkar ini kan banyak sekali pemiliknya. Bang, tapi Nasdem yang produk derivatifnya Golkar ini juga punya apa namanya Karakter. tadi? Karakter. Karakter ya. Tetap apapun pecah gesang derek Mas Anies. Nah, meskipun Kalau punya karakter diajak ketemu Pak Jokowi nggak mau. Udah itu aja. Saya punya karakter nih, Pak Jokowi udah nolak saya, udah nggak mau ketemu ini, terus diundang ketemu mau lagi. Ya nggak punya karakter itu namanya penakut. begitu Bang. Iya dong. Surya Paloh Ada. nggak punya karakter. Tadi kita bicara tadi nyari dia perkara. datang cara berpikirnya salah. Tadi dibilang apa? Cekinongkang. Bukan PDIP di atas kalian pikir pola pikir bangunan. Di atas itu maksudnya kualitas. Penthouse tadi Bang Kualitas. sebut penthouse. Bukan Bukan di atas. Hotel Ria ini. Maksudnya itu kan Ini cara berpikir bangun. Oh di atas. Susah lah naik ke atas. Bukan itu. Kualitas. Pikir bangun dan. Iya. Gitu. Kelasnya gitu loh. Nah, ini ada Surya Paloh ini, hal-hal. Bang Surya ini punya karakter nggak punya Nah, karakter? itu karena ini kita ribut-ribut nih pemilu jadi nggak? Hah? Ya jadi dong Jadi udah dong, gimana udah. Bang? Kita udah diskusi gini pemilu Iya. nggak jadi. Wah. Gimana Saya tuh, dari total dulu. politik Bang. Saya belum yakin pemilu ini jadi. Itulah dia capek kita. Artinya pemilu sesuai jadwal ini saya nggak yakin. Apa pula nih Bang? Kasih dulu lah tipis. Loh ya nih partai-partai belum aman semua. Belum aman gimana? Ya. Tiga koalisi udah kebentuk. Pan elitnya memang ke Prabowo, tapi di bawahnya mau banyak yang mau ke Anies. P3 elitnya ke Ganjar, bawahnya mau ke Anies. Kan gitu. Golkar juga gitu, di bawah terpecah dua, ada yang mau ke Anies, ada yang mau ke Prabowo. Terus? Bahkan ada yang bisa saja golput kalau si Erlangga nggak nyapres. Golongan misalnya. Mahfud. Ya kan? Golongan Mahfud. Nah, jadi saya melihat itu dalam perjalanan ini bisa protes-protes menjadi tensinya tinggi, tuntutan Munas luar biasa masing-masing partai ini. Bagaimana mau menetapkan calon presiden? Ah, tapi 2019 berangkat juga Bang. P3 Iya. tuh grassroots-nya ke Prabowo waktu itu. Berangkat juga 2019 P3 ke pemilu. Ya tapi situasi untuk rusuh itu nggak ada. Nah ini Ini kan awalnya udah, udah jadi juru ini bicara. kan sudah bicara undang-undang darurat pemilu, Bener Pung, ada Pung gitu. ya kan? Ada potensi batal pemilu nih Pung. Dengar dulu, Oh, Ketua MPR itu dan pimpinan MPR itu sudah menyampaikan bahwa akan mempersiapkan darurat undang-undang peraturan darurat Pemilu. Bang, tapi pemilu. akan dibuat setelah Nanti dulu, pemilu. kau enggak Kau nih nggak ngerti kau Ya. MPR kau. Pak Partai politik Jokowi kau. yang mengatakan sebaiknya setelah pemilu 2024 bukan MPR. Pak Jokowi yang menyampaikan. MPR tuh terdiri dari apa Bang? Apanya? Koalisi pendukung Pak Jokowi Bang. Ya semuanya lah. 80% kan, misalnya mayoritasnya. Kalau Pak Jokowi nggak setujui, koalisinya juga belum tentu bisa bergerak di situ kan. Yang mana? MPR meloloskan barang ini. Itu Pak Jokowi apa pula urusan Pak Jokowi kalian lah yang memutuskan MPR. Ada urusan apa sama Pak Jokowi? Gimana, Bang? Jadi kalau batal saya, di pemilu opung, saya balik lagi lihat kita tunggu. keriuhan pro kontra macam-macam ini karena belum pernah dalam sejarah partai politik di Republik ini ada partai seperti PDI Perjuangan, presiden dan ketua umumnya kompak, ya kan? Calon presiden bagus, nggak ada, dicemburuin, dianalisa macam-macam. Loh ini faktanya, nggak ada. Saking kompaknya. Ketawa aja, Bu. Lo nggak ada lo nggak ini harus diakui gitu loh. Loh, cara ya. Ini di samping ini. Susah betul pengalaman aku lihat. Belum ada satu keluarga di Republik ini
yang suaminya ketua MPR di Kalibata, yang istrinya pernah jadi presiden, Pernah dan jadi putrinya ketua DPR. Nggak ada. Dari RI 1 sampai RI 6 pernah parkir di rumahnya. Nggak Bung, ya? ada gitu loh. Iya ya, benar juga ya. Belum ada partai sebegini 2 kali menang dan tetap survive mau mengakhiri masa jabatan disenangi rakyat 80%. Ya jadi istrinya presiden, Pernah wapres juga. Wapres juga, ketua MPR. Singkat kata gini, nomor Nggak, plat maksud mobil aku- RI 1 sampai RI 6 itu pernah parkir di Teguh Jalan Umar. Berarti Teguh akan Umar. lebih hebatnya kalau nanti ada yang jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden. Bisa Apa juga ya? dong nyambung itu. Ya kalau Jokowi Gibran gitu misalnya kan. Hah? Jokowi 3 periode. Oh, maksudnya Mas Gibran. Jokowi presiden, lalu Mas Gibran. kalau jadi wapres. nggak tahu partai PD Perjuangan akan keluar komentar seperti itu. Tapi kalau tahu PD Perjuangan itu tidak ada etika begitu. Tapi kebenaran publiknya kalau kata persepsi publiknya. persepsi publiknya Mas Gibran serius nih. Tapi kenapa persepsi publik salah terus nih, Bu? Iya. Nggak ada persepsi publik salah. Atau salah Nggak, mempersepsikan? kalau Ganjar Gibran mungkin nggak, Bung? Apa? Ganjar Gibran mungkin nggak? Seperti Duet kata Ganjar Mbak Gibran. Puan. Seperti kata Mbak Puan nih, kalau gugatan MK dikabulkan ya Mas Gibran dipertimbangkan juga tuh cawapresnya Pak Ganjar. Udahlah terlampau prematur kita komentar-komentar yang begitu ini tuh. Nantilah Nggak, Pung, ada kalau waktunya. pemilu batal nih gimana Upung balik ke balik ini? Apa ya? Kata Mas Zulfan. Julfan itu menantang satu kemungkinan-kemungkinan. Ngapain Menambah kita wawasan, analisa? Iya. menambah Opung, wawasan. kalau pemilu batal Opung mau balik ke Ngapain Sumber kita analisa? Oh. Kampung gua ada di sini, gua balik ke Boro-Boro. Oh enggak. Enggak, Bung ya. Nggak ngerti kau. Enggak ngerti kampung kau. Nggak ngerti Iya. politik. Iya, tapi Adipre gini. Kan kemarin nih Mas Gibran dan Ini kopling terus ini dua-duanya senior kita ini. iya, enggak apa-apa. Biar aja. Itulah, makanya kita gas terus kan. Dokter Adipre, Ya. kasih dulu barang itu. Apa namanya Mas Gibran kemarin sama Bang Bobi itu dengan baju PD Perjuangan beliau dua-duanya mengungkapkan dukungannya secara terbuka Ya. kepada Mas Ganjar. Ini baru kali pertama dengan sangat amat serius ya. Gitu. Boleh ditampilkan dulu nggak barang itu? Nah nih, videonya ada nggak Pak Idam? Dua-duanya kalau ada kasih dulu barang Pak Idam. Halo, selamat siang. Saya Gibran Kakabumi mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti. Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan, ayo kita menangkan PDI Perjuangan hat-trick khususnya di Kota Medan, dan kita ajak masyarakat Kota Medan untuk memilih PDI Perjuangan. Merdeka! Nah ini pertanyaan Budi pasti itu. Apa perlunya video ini ya? Gitu kan yang kurang lebih. Lo Kenapa untuk sebaik- menepis yang dikatakan dengan Prabowo, Gibran. Nah kalau itu nggak dengan- ada, kenapa harus ditepis, Om? Ya, ya inilah permainan lah ini. Kau. Ini sudah cukup Nah, ada yang membaca Ya. gitu. udah cukup menepis belum? Bagi Atau saya menambah kecurigaan orang kok makin Karena diklarifikasi? memang sebelum-sebelumnya belum ada satu statement atau pernyataan tegas dari Mas Gibran ataupun Mas Bobi. Jadi spekulasinya cukup liar. Misalnya ketika ditanyakan kepada Mas Gibran soal kemungkinan maju sebagai cawapresnya Prabowo, kan pasti jawabannya belum cukup umur, masih anak kencur, masih anak ikusan, kan itu jawabannya. Lebih Tapi- banyak yang lebih pinter. Lebih banyak yang lebih pintar dan seterusnya, tapi tidak tegas misalnya menjawab hitam dan putih, iya dan tidak. Jawabnya cukup diplomatis, tidak hitam dan putih, sehingga publik kemudian menduga-duga ini adalah bahwa Mas Wali ingin tapi malu-malu, kan begitu jawabannya. Nah, video yang muncul ini yang dimunculkan oleh teman-teman ya melalui apa nih PDI Perjuangan kira-kira begitu. Twitter. Bagi saya bukan menepis lagi, ini mengamputasi. Nah, ya kan? Ingin memutus mata rantai supaya tak ada orang lagi di luar PDIP yang ngaku-ngaku mendapatkan dukungan dari Gibran dan Jokowi. Itu aja judulnya, Pak. Ya, biasanya kalau yang diamputasi itu bagian yang sakit tuh. biasanya. Bagian yang sakit dan nggak enak memang. Karena pada saat yang bersamaan, sebelum video ini muncul,
Jokowi misalnya dalam acara ikatan pelajar Muhammadiyah kalau tidak keliru, tebak-tebakan. Rambut putih namanya uban, rambut merah itu apa namanya? Dan seterusnya. Itu kan disebutkan pantun-pantunan. Tak lama setelah itu muncul video. Gibran juga nempelin foto Ganjar sama Jokowi itu. Ya. Sambil ngomong jangan lupa ya 14 Februari pilih PDIP dan Ganjar, kan begitu ceritanya. Dan satu lagi saya ingin menjelaskan, Jokowi ini orang Jawa dan Jokowi ini orang Solo. Jadi jangan bermain terlalu kasar, gerasa gerusu, dia nggak suka. Ini nggak? Yang gerasa gerusu ya bang? Ya gerasa gerusu lah, misalnya tiba-tiba ngomong bahwa oh ini timnya Jokowi. Itu terus Hasim itu apa ngomong itu Hasim Diyodi Kusumo, ya kan? Sudah restui Jokowi. Golkar. Itu Jokowi. Iyalah, tapi kan maksudnya Hasim yang ngomong. Kan maksudnya Hasim keluar katanya melihat ini senyum, kan gitu. Semacam ada restu Jokowi. Gitu. Ya. Nah kemudian ya sebenarnya masalah Budiman Sujatmiko itu dia sudah ketemu Prabowo itu sudah cukup. Tapi dengan mendeklarasikan seperti itu buat orang Jawa tuh kasar. Kalau buat kita orang Sumatera biasa itu, ya kan? Kau jungkir balik pun nggak ada masalah, bagus. Tapi kan buat orang Jawa, budaya Jawa ini kok kasar, gitu loh. Nah makanya muncullah orang si Gibran semuanya menyampaikan ini loh sesungguhnya begini. Makanya kata Adi tadi ini amputasi. Jadi maksud saya ini bukan persoalan kita mendukung siapa ya, tapi budaya Jawa ini memang harus kita. Oke, dalam konteks mana yang laten, mana yang manifest, ini gimana bang mulai itu? Iya. Kita bicaranya yang laten terus kan? Iya. Ini kan latennya yang ini Mas Gibran manifest. kasih pernyataan, Kita- nempel-nempel poster, itu yang laten kan yang terlihat. Manifestnya sama nggak sama laten? Sama, bukan terbalik kau. Salah. Gimana bang? Itu manifestnya Ini kan sama yang nggak, Pak? manifest. Manifest ya maksudku itu. Tapi untuk Latennya melengkapi sama. ini, Mas Gibran saat ditanya, kenapa nempel-nempel foto itu segala macam? Oh itu instruksi. Kan normatif jawabannya tapi ini kan ya. Bukan Ya, aku tidak. ingin berjuang, Karena saya ingin memenangkan. Iyalah. Itu instruksi Kalau jawabannya. kita ini kadang-kadang begini, kepengen orang itu sesuai dengan keinginan dan perasaan kita. Biarin dia ekspresikan apa yang dia sampaikan, ya kan? Itu Iya. juga salah kita. Betul itu. Style. Style. Betul nggak, Opung? Iya betul. Nggak? Jangan kita mengharapkan, jangan kita mengharapkan ekspresi orang, apa yang dilakukan orang harus sama dengan keinginan kita. Kan nggak bisa. Dia punya cara sendiri, gitu loh. Iya bang. Eh? Setuju itu. Setuju itu. Mari kita berani bantah abang ya. Aku lihat Opung sama Bang Sulfan hari ini nih kayak videonya Mas Gibran juga nih kayaknya. Karena begini Mas, kalau Nahan ketawa ini. kalau mau jujur sebenarnya. Karena ini PDI Perjuangan. Iya. Enggak, karena begini, tema diskusi kita malam hari ini itu kan sebenarnya cukup sensitif ya, karena menyangkut bagaimana arah dukungan Jokowi di 2024. Bainal Prabowo Subianto, wal Ganjar Pranowo, kan kira-kira begitu Pak bahasa Arabnya. Ya. Ini selalu selama kurang lebih hampir 6 bulan belakangan selalu dihadap-hadapkan lah dukungan politiknya. Misalnya kita kan selalu bertanya-tanya apa yang kemudian membuat Jokowi itu selalu dihadap-hadapkan dengan PDIP tidak akur, kurang nyaman dan belakangan mulai condong ke Prabowo Subianto. Apakah betul hanya karena misalnya Jokowi itu sering disebut sebagai petugas partai, rada nggak happy? Apapun judulnya, Jokowi ini kan presiden, jangan diperlakukan sama dengan yang lainnya lah, yang kader biasa, mungkin hanya sebatas pejabat publik biasa, menteri, anggota dewan, mungkin oke disebut sebagai petugas partai, tapi mungkin presiden itu ada pengecualiannya. Apakah hanya gara-gara itu misalnya Jokowi tidak nyaman? Yang kedua, apakah betul bahwa Jokowi misalnya dianggap berjarak dengan partainya, dengan PDIP itu gara-gara misalnya dianggap tidak dilibatkan dalam proses pencapresan dan cawapres Pak Ganjar Pranowo di 2024, kan begitu ceritanya Pak. Sehingga begitu banyak orkestrasi politik gitu ya, yang kemudian coba untuk dimainkan di luar PDIP. Ataukah jangan-jangan ada hal lain bahwa Jokowi berpikir setelah 2024, Jokowi ini kan bukan ketua umum partai. Jadi kalau tak jadi presiden, tentu pengaruh politiknya akan lemah.
Jadi bagi Jokowi siapapun yang jadi presiden adalah mereka yang bisa dipastikan orangnya Jokowi tegak lurus ke Jokowi dan menjadikan Jokowi adalah orang penting. Atau jangan-jangan Jokowi juga berpikir bagaimana Mas Gibran ataupun Mas Bobi ini karir politiknya tetap aman dan sustain. Itu kan yang sebenarnya selalu muncul dalam persepsi publik. Atau jangan-jangan Jokowi ini di PDIP semua permintaannya nggak dipenuhi dalam tanda kutip ya. Misalnya ikut soal capres dan pencapresan, soal bagaimana mengatur konfigurasi politik di dalam, termasuk soal bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo. Agak sedikit ada penolakan, mungkin juga ditutup ruangnya. Karena kalau kita melihat kebijakan politik PDIP, ini kan tegak lurusnya hanya kepada Megawati Soekarno Putri. Mau presiden, mau gubernur, mau bupati, anggota dewan, tak boleh ada orang yang merasa lebih besar dari PDIP yang ketua umumnya adalah Megawati. Disitulah kemudian kesulitan Jokowi sepertinya untuk merorkestrasi, menjadi orang penting, orang yang cukup determinan menentukan soal kandidasi Pilpres di 2024 di PDIP. Sementara Prabowo Subianto hadir dengan segala kerendahan hati, menawarkan segala-galanya, kan kira-kira begitu. Ayo Pak Presiden tolong bantu saya, dukung jadi presiden dan menang. Apapun yang diminta oleh Presiden, tolonglah semuanya kita akan beri. Kecuali neraka, surga lah kira-kira begitu. Apapun akan dipersilahkan, kan begitu kira-kira Pak. Inilah yang sepertinya Pak Presiden dipersepsikan oleh publik lebih nyaman. Makanya kemudian ngalir kemana-mana. Yang kedua yang ingin saya katakan, yang menarik adalah sikap politik PDIP yang menurut saya ini dalam standar yang cukup kalem. Kenapa kalem? Ya ini sebenarnya kritik Hasto ini semacam colekan halus kepada Jokowi gitu ya. Bahwa bukan tidak mungkin kalau memang Jokowi terlampau jauh bermain dalam tanda kutip soal politik dengan Prabowo dan yang lainnya, bukan tidak mungkin PDIP ini akan melakukan resistensi. Beberapa waktu yang lalu kita ingat ketika Jokowi dikaitkan dengan kedekatannya dengan Ganjar Pranowo dan tidak dukung Puan Maharani, kan salah satu opsinya PDIP itu misalnya, ini dimunculkan loh di media-media online, akan tarik dukungan. Menteri-menterinya akan ditarik dari kabinet, kan masih ada itu tulisannya. Itu artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah PDIP mungkin melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi ini masih dalam batas kewajaran gitu loh Pak. Karena mungkin 3 hal bagi PDIP, kalau melihat kecenderungan PDIP secara umum, kadernya yang agak nakal-nakal begini itu biasa dalam tanda kutip ya, dan kemungkinan akan kembali dan akan menganggap Megawati sebagai ibu. Dulu ketika ada persepsi bahwa Megawati dan Jokowi itu agak renggang, Jokowi bertemu dan mengatakan bahwa saya dan Mbak Mega itu ibarat ibu dan anak. Jadi apapun yang terjadi tetaplah saya anak dari bagian dari keluarga besar PDIP, kan begitu. Jangan-jangan memang PDIP juga ingin menyampaikan pesan bahwa PDIP ini adalah partai besar, sangat terbiasa menantang kekuasaan gitu loh Pak. Orde Baru dilawan, SBY 2 periode juga dilawan dalam tanda kutip. Dan Jokowi bahkan juga. Bukan tidak mungkin, apalagi Jokowi kan kira-kira Udah begitu. waktu mereka Bukan tidak memblokade mungkin. Ibu Rini Yang ingin selama saya 5 katakan tahun nggak boleh adalah, ke DPR. betul, kalau mau jujur, kalau melihat orkestrasi politik Jokowi, kalau betul misalnya Jokowi lebih dekat kepada Prabowo Subianto, saya membayangkan tanduk-tanduk banteng macam opung ini keluar semua Pak. Jadi ini opung aja santai kan? Santai, itu artinya sepertinya masih ada dalam batas kewajaran yang dilakukan oleh Jokowi. Sepertinya kalau sudah extraordinary gerakan politik Jokowi, mungkin tanduknya itu akan dikeluarkan, dan salah satu opsinya mungkin akan kelihatan nanti ketika semua menteri dari PDIP ditarik dari kabinet, 128 anggota dewan dari PDIP nyalak semuanya, mengkritisi semua kebijakan politik yang dikeluarkan. Kalau itu yang terjadi, sepertinya hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah tidak bisa diselamatkan. Bang Adi, satu tambahan variabel. Tadi kita membahas bagaimana sikap politik PD Perjuangan dalam membina komunikasi lintas kekuatan politik ini. Kan selama ini dianggap mungkin ada yang bilang kaku, ada yang dibilang melakukan pembatasan-pembatasan. Di saat orang-orang membuka pintu lebar-lebar, ini kok justru malah beberapa orang mengkritik, kenapa kok kesannya jadi lebih menutup diri gitu. Tapi ada satu variabel, sebentar ada satu variabel yang kita lihat agak outlier dalam konteks PDI Perjuangan sekarang. Namanya Mbak Puan Maharani. Bahkan dia yang membangun komunikasi dengan cukup baik. Mbak Puan bertandang ke Caimin, bertandang ke Erlangga, bahkan menginisiasi pertemuan dengan AHY, Partai Demokrat yang selama ini dianggap berat sekali berhubungan baik dengan PDI Perjuangan. Bahkan saat Mas AHY meluncurkan buku, Mbak Puan secara pribadi juga hadir gitu dalam peluncuran. Ini kan gestur kemanusiaan atau gestur persahabatan yang baik gitu. Nah, Anda ngelihatnya
lagi apa sih maksudnya? Kok beda banget? Kok beda banget? Bentar dulu sebelum komentar supaya jangan misleading lebih jauh lagi. Ini udah banyak yang Dengar miss dulu nih, nih, Opung. tugas Puan itu dapat tugas dari DPP untuk melakukan itu. Resmi tugas gitu satu. Ada satu hal tadi supaya Adi Praitno tadi katakan mengenai bagaimana Mega begitu berkuasa begitu. Paling demokratis di DPP itu. Ada satu contoh namanya sutradara Ginting. Dulu dia tokoh di Golkar, masuk ke PDI. Kemudian dia masuk jadi salah satu ketua DPP. Reaksi dia setelah 1 tahun, saya nggak sangka begitu demokratisnya. Saya nggak sangka bagaimana Ibu Mega itu bisa didebati. Saya nggak sangka begini apanya gitu loh. Dan memang sampai sekarang itu tidak ada semacam satu kemudian Mega dominan, kemudian Mega yang mengatur semuanya. Mega tidak ada, semua dibicarakan. Terus terang aja di Praitno itu di DPP sangat dibicarakan, didiskusikan gitu loh. Tidak ada itu kemudian Mega lah yang menentukan, Mega lah yang ini karena Mega. Lihat aja bagaimana demokratisnya dia. Mau polemik mengenai Ganjar sama Puan, silakan. Mau apa ini? Silakan. Itu partai mana ada memberikan kesempatan itu? Gujul siapa ini yang dari desa-desa yang kerempeng-kerempeng ini? Memang punya potensi, kemudian diskusi, rapat, dialah ini putus. Jadi tidak ada dia sebagai apa, dialah yang menentu. Bahwa latar belakang dulu prerogatif itu diberikan ke dia, memang ada masalah internal. Senior-senior ini semua mau mengajari Mega, gitu loh. Aku sendiri terlibat ketua DPD waktu itu di Semarang, ikut mengambil keputusan, kita kasih presiden, ketua umum prerogatif. Jadi bukan karena maunya dia berkuasa, maunya dia dominan, maunya ini salah. Nah, pengertian itu kan dia bilang, saya nangis melihat Jokowi dibully. Saya ini melihat apa ini. Dan waktu awal-awal Presiden Jokowi, saya ingat betul itu. Saya harus tanya ibu dulu. Saya harus diskusi dengan ibu dulu. Saya apa dengan ibu dulu. Itu bukan main disiplinnya dia. Aku saksi. Sampai Gitu sekarang loh. masih, Bung? Apanya? Sampai sekarang. Ya itulah culture-nya, itulah budayanya gitu loh. Ya sorry lah, kita nggak ada kubu-kubu di dalam. Yang lain kan masih melihara Kosgoro, masih melihara Soksi, masih melihara MKGR gitu loh. Kita udah finish semua. Partai Murba, Parkindo, Partai Katolik, PNI, itu sudah apa semua gitu loh. Enggak, maksud saya begini, Opung. Memang kita yang meneliti tentang partai-partai termasuk PDIP, itu kan taunya bahwa segala keputusan politik strategis di PDIP itu kan memang diamanahkan, mandatnya itu diputuskan kepada Mbak Mega. Itulah yang saya sebutkan tadi, siapapun yang merasa kader PDIP, kader biasa, kader luar biasa, pejabat publik termasuk presiden, tidak punya kewenangan untuk memutuskan apapun terkait keputusan-keputusan terkait di partai. Kan mengerucutnya kepada... Karena kolektif kolegial. Nah, maksud saya kan begitu. Iya. Kan itu yang kemudian miss sebenarnya tidak sampai kepada publik. Bahwa posisi ketum yang cukup powerful itu adalah mandat, kan gitu. Iya. Yang diberikan oleh kadernya melalui keputusan resmi partai. Di mana tak boleh ada keputusan partai di luar keputusan yang sudah ditetapkan oleh ketua umum, termasuk capres dan cawapres dan keputusan politik strategis. Nah, maksud saya di situ. Iya, iya, Banyak iya. publik yang tidak tahu itu. Iya, Nah, iya. Itu maksud saya. Ya betul. Betul tapi nggak kan- kalau begitu logikanya? Tapi kan pertanyaan Budi kan ini sebenarnya tadi, bahwa kenapa sosok Mbak Puan malah dianggap sebagai tampak sebagai antitesis dari sikap PDIP gitu kebanyakan yang Nah mana ini aku bicara pengalaman. ya. Ya. Kita dulu kan tahu betul. Partai-partai Islam dulu itu, bahkan kelompok Islam itu sangat tidak suka kepada PDIP. Saya pun yang dari HMI masuk PDIP habis saya dicaci maki. Ya kan? Ngapain pula kau masuk partai kiri itu, marhen lah, merah lah, macam-macam. Kan gitu. Kita biasa aja. Saya kasih sampaikan ke Mas Taufik bahwa ini perlu ada komunikasi kita dengan partai-partai Islam. Mas Taufik ambil peran itu, ketemu dengan semua partai Islam, dengan P3, dengan PBB, dulu ada lagi macam-macam partai yang kecil-kecil, PKS, Mas Taufik Muhammadiyah, ketemu. NU. Iya, ketemu, ngobrol, cerita. Nah,
Jadi Puan itu punya itu gennya Taufik Kimas itu. Ngerti nggak? Dia punya gennya Taufik Kimas itu mudah untuk dia berkomunikasi dengan yang lain. Nah, Mbak Mega tuh tahu, ini Puan punya nih potensi untuk dia membangun komunikasi dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang berseberangan sama sekalipun, dia mampu berkomunikasi. Itu dikasih peran kepada dia. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Puan itu memang itu ada dalam dirinya dan dia mampu melakukan itu. Nah, selama ini kan itu dianggap dia kaku karena memang kan tidak boleh melangkahi otoritas ketua umum. Tapi kalau ketua umum sudah memberikan wewenang kepada dia untuk membangun komunikasi dengan pihak lain, saya kira dia lakukan itu dan bagus. Dan berhasil. sudah dilakukan. Sudah dilakukan dan berhasil. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari segitu, saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Bang Pandat ya. Banyak sekali pengalaman. Saya melihat Mbak Mega itu menyerahkan kepada tim di dalam mengambil keputusan strategis. Misalnya waktu dia mau maju wakil presiden, dia bicarakan. Gimana nih? Saya diusulkan mau jadi wakil presiden. Rapatlah kelompok kecil kita di ruang kecil di DPR itu kan? Gitu. Yang akhirnya dia putuskan, ya saya maju. Tapi dengan syarat. Saya maju wapres, tetapi jangan diusulkan oleh PDIP. Karena rakernas. Nah, oleh karena itu siapa yang mengusulkan? PKB. Ya kan? Saifullah Yusuf, approach si siapa namanya Matori Khalifah. Abdul Jalil, ketua umum, bikin surat dukung Mega, gitu. Baru dia mau. Ya kan? Jadi banyak hal menurut saya yang dia juga sangat terbuka menerima masukan-masukan, ya, masukan-masukan dari siapapun, apalagi dari kader, dari elit-elit yang ada di PDIP, dia biasa itu. Ya. Kami juga sudah mendapat masukan dari Pak Idam yang sudah hadir di sana, Bang, bahwa waktu juga sudah waktunya kita mengakhiri. Kalian inilah kalau orang muji-muji PDIP langsung tutup. Aduh, nggak jelas ini. Budi itu, Pak. Iya. Ini Pak Idam udah keluar, Bang. Pak Idam arti yang menghalangi. Iya, ponakannya Rahman Toleng, ngeri kita sama ponakan bosnya ya. Oh ya? Iya. Oh, jangan itu. Tokoh PSI itu. Iya. Oke, gimana Pak Tarik mengakhiri? Bagaimana? Closing statement Pak Torik. Kasih dulu. Ditutup Ya, lagi, Pak. coba tutup dulu. Bagaimana katanya udah diamputasi dan sudah tidak ada lagi kegamangan. Kita balik ke tema di antara Pranowo dan Prabowo ini di mana posisinya? Kalau melihat kecenderungan belakangan ini memang Jokowi itu tidak mau juga terlampau ditarik, misalnya terlampau dekat dengan Prabowo Subianto ya. Sudah mulai banyak tanda-tanda statement-statement publik termasuk yang dilakukan oleh Gibran dan Bobi. Ini sudah mulai sangat include dan dekat ke dalam ya. Semakin kelihatan warna PDIP-nya. Dulu kan jarang kita misalnya melihat Bobi ataupun Gibran bicara tentang ayo 2024 pilih PDIP dan Ganjar Pranowo. Sesuatu yang seringkali dikapitalisasi oleh pihak lain di luar PDIP untuk menjadi bagian dari insentif elektoral mereka. Tapi kalau dilihat kecenderungan rata-rata ketika Jokowi memberikan pidato resmi di depan MPR, sepanjang itu juga sehari dua hari ini, rasa-rasanya Jokowi itu kelihatan ingin menunjukkan bahwa dirinya itu adalah PDIP dan bukan yang lainnya. Kira-kira begitu Pak, yang ingin saya tangkap ya. Dan satu lagi jangan lupa, Ada lagi. Jokowi ini bukan tipe orang yang bisa hidup di luar negeri atau di luar Solo, di luar Jawa. Nah, dia akan ketemu dengan kader-kader PDIP setiap hari. Solo, Jawa Tengah, dia tiap hari itu akan ketemu. Nah, kalau dia nggak bersama dengan PDIP bagaimana? Kan nggak enak rasanya, rikuh ya. Betul nggak? Nggak mau jadi sekjen PBB, Bang. Hah? Nah, kita dukung. Jokowi ini jadi sekjen PBB sangat dukung. Iya. Dan Orang mudah-mudahan kita ini Bang Panda, aku, terus siapa? Ari, kau, kau gak jelas kau. kau tukang angkat tas saja. Kita semua ini jadi staf khusus Jokowi di sekjen PBB. Bang, tapi Jokowi Bang lebih paten, Bang. Dia akan nanti setelah paripurna akan purna tugas akan jadi sekjen PBB mencalonkan diri. Kalau kata Abang kan harapannya gitu. Enggak. Wah, sekjen PBB sekarang udah jadi wamenakernya beliau. Ini aja. Ini sebelum Pilpres dari sekarang
saya pikir bagus juga kita amati, cermati bagaimana kelihayan, kepiawaian, kehebatan Jokowi ini. Ini betul-betul fenomenal. Banyak yang dia lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh politisi-politisi sebelumnya. Cekin nongkrongnya. Begitu banyak punya magnet kekuatan dia gitu loh. Daya tarik dia. Itu terus terang banyak orang kan lemdak. Jadi apa dia? Ternyata enggak. Ya kan, kemudian ketua-ketua partai menyerahkan nasibnya ke dia dan macam-macam. Dia fenomenal lah. Berbahagia Indonesia ini punya Jokowi. Ya. Gitu loh. Ya. Dalam berbahagia. Dan satu lagi Bang, Jokowi ini berhasil dan mampu meremehkan orang-orang yang meremehkan dia. Iya. Nah, Mantap. Pokoknya Berarti Jokowi itu nanti- fenomenal. Nanti Jokowi, Udah. ini kode Bang Zulfan mantap juga nih. Jokowi berhasil meremehkan orang-orang yang sudah meremehkannya. Iya. iya dong. Ya maksudnya yang kalah jadi menteri gitu. Bukan yang sekarang. Siapapun. Siapapun. Mau Oh, baru dulu dan sekarang. Mau baru atau lama? Siapapun. Kenapa kau takut-takut? Maksudnya ada yang di Jenderal Gatot kan kalau versi opung itu. Hah? Oke. Oke. Budi ini kalau nggak ada total politik sedih loh. Sampai jumpa lagi seminggu depan. Yeah.